Selamat pagi, kakak-kakak anggota Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan pengalaman saya menurut Injil Lukas pasal 11 ayat 1 hingga 4. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Hal mengenai doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Menurut saya, doa Bapa kami merupakan doa tentang penyerahan kita sebagai manusia kepada Allah Bapa. Banyak kisah seperti bunga bakung di taman menjadikan kita manusia dapat menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, yang mengatur rencana hidup kita. Karena apa yang terbaik dari Tuhan, itulah yang terbaik untuk kita. Dalam hal berdoa Bapa kami, kita dapat membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu salam, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, selalu bersyukur karena hidup kita, dan terakhir adalah permohonan. Hal yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini adalah bagaimana tingkat kepasrahan kita, terlebih saya, pada saat merantau. Awal saya merantau di Tanah Jawa 2011, Oktober 2011 merantau ke Surabaya untuk masuk ke salah satu perusahaan swasta. Perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi. Pada awal bekerja tidak paham sama sekali apakah saya akan terus tetap di Surabaya atau bagaimana. Tetapi tahun kedua saya ditempatkan di Madiun, dan tahun ketiga saya ditempatkan di Jember. Madiun dan Jember adalah dua kata kota yang saya tidak tahu asal-muasalnya seperti apa. Entah di mana itu tempatnya, saya tidak tahu. Di peta juga saya tidak paham. Dalam perjalanan saya terus berdoa Bapa kami. Menurut saya, doa yang sangat efektif buat saya yaitu doa Bapa kami. Doa kepasrahan saya kepada Tuhan yang membiarkan diri saya untuk diatur olehnya. Dan pada saat saya memasuki kota Madiun yang dikenal sebagai kota para pesilat, kota Madiun merupakan salah satu kota yang dipenuhi oleh para pesilat. Itu saya terlebihnya harus bagaimana supaya bisa beradaptasi dengan kota-kota tersebut. Kota Jember juga kota yang penuh dengan klinik-klinik. Kota Jember itu merupakan salah satu kota yang berada di daerah sebelum Banyuwangi. Kota yang penuh dengan salah satu klinik, terus daerah tapal kuda. Sehingga saya sebagai orang Katolik dan sebagai anggota THSN Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria harus mampu beradaptasi dengan orang-orang di sekitar situ. Bukan menunjukkan kehebatan saya sebagai seorang anggota Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, tetapi lebih menunjukkan saya sebagai seorang kader Katolik yang rendah hati. Intinya adalah rendah hati. Sehingga pada saat kita memasuki kota itu, yang dilihat adalah bagaimana kita bisa
bersama-sama dengan umat setempat, bisa bersama-sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ketika selesai semuanya itu, atau ketika dalam proses seperti itu, kita atau saya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat dan dapat menjadi warga yang baik oleh lingkungan. Inilah perjalanan perantauan saya dari tanah Makassar, tanah Sulawesi Selatan menuju tanah Jawa, sehingga ini yang dapat menguatkan saya untuk tetap berkarya bagi Tuhan dan sesama, sekalipun saya merantaunya sendiri di tanah ini. Dan sekarang saya posisinya berada di daerah Jawa Tengah, daerah kota kecil Purwokerto, di bawah kaki Gunung Slamet. Di sini bagaimana saya diajarkan untuk dapat bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang terkesan walaupun di tanah Jawa, tetapi di sini berbagai macam budaya, berbagai macam manusia dan etnis berada di sini. Ada yang dari tanah Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi Selatan sendiri, ada yang dari Nusa Tenggara juga, ada yang dari Papua juga. Di sini berkumpul di sini. Mungkin demikian untuk renungan saya yang singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan salam sehat selalu dan selamat pagi. Gloria, Deo Gracias.